Makanya itu hanya sebagai filosofi arti. Maksudnya kayangan itu adalah kayuwangane menungso. Alam pikirin manusia mau dibangun. Dan sebelum membangun infrastruktur, nah sekarang ini bangunlah dulu mental. Nah. Oh ya, tadi kembali ke budaya ya Pak ya. Fokusnya jenengan budayanya ke apa namanya tadi pawiyatan. Pawiyatan di era modern sekarang ini masih banyak yang pakai Pak. Justru dengan adanya era sekarang ini, karena banyak yang banyak yang tanda tanya. Saya pernah pambiworo di Hotel Dana, karena yang punya hajat ini minta acara ini sakral. Oh. Jadi manten panggih, temunya manten ini hadirin harus dipersilakan untuk jumeneng Berdiri. Jadi saya sebagai pambiworo ataupun pembawa acaranya, saya langsung aturkan dengan urgent ini. Sang yang rawuh pelenggah hingga satu judul mat. Saya perlu berdiri nggak nih Pak? Tidak usah. Sajikpun barika tidak akan meninggih pangging stipinangan kali. Panyunun ingkang hamku gati, mugi para rawuh sedaya kersa jumeneng sapatawis kangge paring pakurmatan dumateng Sri Pinanten kalih kasumanggaken. Ada orang jumeneng itu apa Pak? Nah, ini menjadi PR bagi saya. Jumeneng itu berdiri Bapak Ibu, akhirnya berdiri semuanya. Dia bukan orang mana, kalau saya pernah dia orang Jawa juga, Orang cuma Jawa. mungkin lingkungan tidak ada kalian seperti itu, Iya. itu tidak apa-apa. Akhirnya justru sekarang ini, kenapa sekarang ini banyak sekali di mana-mana ingin di RW lingkungan mana ingin pembelajaran itu. Karena apa? Biasanya yang paling sulit itu tadi kalau ada orang yang meninggal. Di situ harus ada pembawa acara secara Jawa. Harus ada wakil dari keluarga ataupun atur pambagya hayu saking keluarga pananten. Wonten panglipur saking lembaga RW RT utawi pemerintahan. Nah, harus ada orang yang bisa seperti itu. Padahal kalau orang yang meninggal dunia kan tidak bisa menjadwalkan. Mau minggu, mau hari kerja, mau jam berapa. Nah, kalau orang yang mantu lebih gampang. Kita panggil EO bisa. Pak EO, ini sekalian paragonya sekalian bisa. Tapi kalau khusus yang itu, apa mungkin mau panggil EO, mah repot. Apa yang meninggal nyun sewu ditunda dulu. Nah, ditunda dulu pas hari libur semuanya libur. Nah, pas Pak RW-nya ini juga pegawai negeri, RT-nya pegawai negeri gitu. Enggak mungkin toh. Nah, ini akhirnya menjadi bahan pertimbangan. Oh gitu berarti. Satu itu, kedua, dengan adanya pawiyatan sekarang itu pun saya selaku pemangku budaya juga harus tanggap ing sasmito. Apa itu Pak? Jadi kita tanggap dengan adanya istilahnya zaman yang sekarang ini. Sekarang ini misalkan kita jagong, yang pasrah ataupun yang nompo manten itu seperempat jam atau lebih setengah jam, tidak ada orang yang gagas. Kesuwen. Bener. Makanya tadi seperti public speaking kita ringkas pambuko, wigato singrejo, panyun pantut cukup itu saja. Kalau pas kalau di lingkungan saya Pak ya, itu acara-acara kayak gitu yang pakai apa tadi namanya pawiyatan. Lama banget. Jadi malah justru Jadi semua diatur kayak semua. Jadi malah kelamaan. Berdiri, semuanya berdiri. Iya. Terus Pasrahnya berapa menit? lama Pak. Pasrahnya berapa menit? Lama. Ya. Jadi apa sih kata lakunya tuh kalau pengantin mau ketemu itu loh, mulai dari mau panggil, mau pengantin yang pria dulu putra masuk dipasrahkan. Nah, itu kalau dimasakkan kan lama, jadinya banyak yang nyuekin, banyak yang nggak dengerin. Makanya. Malah yang ditunggu ya setelah acara itu biasanya piring terbang. Nah, makanya ini menjadi PR seperti kita menjadi pemangku budaya. Makanya di era sekarang pembelajaran saya kasih metode seperti itu. Metodenya itu tadi pambuko,
Gatos Setyo, Panjun, Panutup sudah 4 itu aja. Hmm. Kita sebagai pasrah nompo atau atur pambagio sekalian cuma itu sebetulnya. Nah, kenapa seperti itu? Pambuka seperti tadi, misalkan ya, ini saya cuplikan saja. Nggih. Kula nuwun para pinesepuh sesepuh ingkang sampun lebda ing pitutur sabta ing pamawas. Para rawuh tamu sinedan kakung miwah putri ingkang luhuring budi. Para naikaning praja pangembaning negari saha pangembaning agami ingkang tansah satuhu linambaran tuntunan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagian dari masih ada kelanjutan. Nggih. Karahayun kawilujengan tuntunan pepadang sosih nugraning Gusti ingkang akarya loka mugia tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Ini Pak. Suaranya jenengan dahsyat. ini ciri-ciri. Memang saya waktu itu juga sebetulnya belum mendalami pambioro. Tapi tuntutan harus bisa pambioro, namun saya punya istilahnya beda sedikit aja. Saya mau jadi pambioro, tapi pambioro yang harus beda. Bedanya? Porsi saya ini perdalangan. Jadi tak bikin seperti itu. Misalkan kita harus bisa juga nyondro manten. Misalkan manten datang. Sebetiar katalik kolah hingko wau. Pinarung suaraning pradonga munyo hangrangin hambabar. Ketawang puspa warna slendro manyura. Dung linglah. Nanti mantennya saudaranya. Nanti saya Pak, saya mau manten lagi. Teman-teman yang nonton ini ya, pemirsa SNTV yang nonton ya. Mungkin kalian nggak merasakan ya. Saya yang pakai headset dengerin suaranya Bapak langsung deg. Suaranya luar biasa banget. Maksudnya ngebassnya tuh enak banget suaranya. Ya, ini dengan rasa. Kalau tidak di penjiwaan ya mungkin saya nggak bisa seperti ini. Dijiwai saja, kita nikmati. Ya meskipun Nyon Sewu saya tuh nggak ngerti yang ada terjemahannya tadi. Terjemahannya tapi enak ya. Enak rasanya enak banget. Enak merinding. Ya ini salah satu nilai lebih budaya-budaya kita yang adiluhung ini kalau kita sampaikan dengan tulus ikhlas, tidak ada beban, kita enjoy, akhirnya kita bisa menjiwai dengan rasa yang panroso. Kita makan atau minum, padahal itu sate sama jus melon. Tapi kalau kita makannya karena ditunggu tamu segera berangkat ke bandara, enak nggak kira-kira? Padahal itu sate, satenya Pak Bejo, langganannya Pak Presiden. Tapi nggak enak karena kita tergesa-gesa. Nah ini. Kalau saya tak bungkus Pak. Tapi kalau situasi kayak gitu tetap nggak enak. Tetap nggak enak. Makanya ini pakai rasa impang rasa. Jadi kalau kita sudah seperti kita misalnya nyanyi. Saya juga walaupun di bidang budaya Jawa juga ini belajar gitu kalau nyanyi. Saya sempat membuat lagu Balik Kambang, membuat lagu Tirtonadi yang sampai sekarang ini angan bayangan. Kalau Semar itu bangun kayuangan ya. Semar bangun kayuangan. Kayuangan itu apa? Kayuangan itu bukan kayangan tempat, itu alam pikir. Alam pikir ataupun bayangan kita, impian kita. Makanya ada lakon Dewayang itu Semar bangun kayangan. Semar itu hanya jejering lurah Kadempel kok iso bangun kayangan ini bandane piro. Seperti itu. Makanya itu hanya sebagai filosofi arti. Maksudnya kayangan itu adalah kayuangane manungsa. Alam pikirin manusia mau dibangun. Jadi sebelum membangun infrastruktur, nah sekarang ini bangunlah dulu mental. Nah ini coblos Pak Joko. Itu perlu. Jadi jangan langsung bangun jangan. Alam pikir dulu mental itu namanya kayuangan. Makanya dulu saya mengimpikan Balik Kambang itu menjadi tempat itu bersejarah sebagai taman juga menjadi pengembangan seni dan budaya. Tirtonadi juga seperti itu. Tirtonadi dulu kumuhnya minta ampun di depan terminal, ada kios-kios dan sebagainya. Sekarang apa? Menjadi taman, ada kerisnya juga. Itu juga tahun 2009 saya menciptakan itu.
lagu. Sampai sekarang ini belum saya booming, masih saya simpen. Tapi sudah rekaman. Boleh dicoba sedikit, Pak? Oh boleh, yang Tirtonadi ya. Iya, boleh. Dan itu ada sekarang ada pasnya. Tirtonadi ora sepirina wengi, mondar mandir becak ojek uga taksi. Ayo kanca rame-rame mbuktekake, elok tenan Tirtonadi sak tamane. Asik. Sekarang ternyata menjadi destinasi. Iya. Ya, taman itu menjadi destinasi, apalagi ada taman airnya seperti itu. Ini bentuk dari imajinasi Kayuwangan. Itu berarti masuknya campur sari ya, Pak? Atau Bisa campur sari. campur sari nggak? Iya. Terus yang Balikambang juga ini juga sebuah dari Kayuwangan. Jadi Balikambang ini memang sejarahnya adalah taman dari Mangkunegaran. Di situ ada Tirtawening. Tirtawening banyu yang bening waktu itu. Jadi saya bikin lagu Tirtawening. Nah, bukan itu. Itu tadi lagunya kayak di Tirtonadi. Tirtawening umbule kutha Sala, jroning crita bisa kanggo usada. Balikambang Taman Sari Mangkunegaran. Katon Ayu ditata 2007. Waktu pembangunan pemugaran 2007 saya bikin itu. Oh, iya. Berarti peka ya jenengan melihat perkembangan zaman. Ya, itu mungkin anugerah. Dan sekarang juga saya sudah bikin banyak sekali ya, seperti yang di Semanggi dulu. Karena dulu adalah mobilisasinya Baito Rajamala. Nah, ini. Apa itu? Baito itu adalah perahu pesiarnya raja yang keempat. Ada. Itu filosofi Bukan, atau emang nyata ada? Itu peninggalan sejarah. Ada di Museum Radia Pustaka di ini Sudari. Terus itu naruh perahunya di mana? Maksudku kalau perahu kan berarti ada perairan yang. Makanya dulu Bengawan Solo ini menjadi sarana transportasi perdagangan waktu itu. Jadi belum ada transport darat, belum ada. Pakainya Bengawan Solo. Bengawan Solo itu. Jadi dari Cina, dari mana itu udah masuk dari Bengawan Solo ini. Oh iya. Nah, ini saya bikin branding ikon budaya waktu itu dengan adanya replika Rajamala ini. Harapan dan impian saya itu menjadi maskot pasar budaya Kota Surakarta. Sampai sekarang menjadi kenyataan. Alhamdulillah. Ada batiknya Rajamala juga. Itu. Jadi memang ini apa atau tujuan saya? Ada visi dan misi. Waktu itu di Semanggi terkenalnya apa coba? Lokalisasi. Apa? Gimana? Lokalisasi. Lokalisasi. Oh. Silir, lokalisasi. Waktu itu. Iya. Saya sampai kemana-mana setelah ditanya rumahnya mana saya Solo. Solonya mana? Pasar Kliwon. Kejar terus. Pasar Kliwonnya mana? Semanggi. Berarti sama Silir saya lurahnya. Karena saya putra daerah di sana. Oke. Karena saya sebagai putra daerah, akhirnya saya ingin membangun mindset masyarakat di dalam dan di luar dengan apa? Kita perlu dengan budaya. Sekarang kalau mendengar Semanggi dan Mojo, bukan itu lagi. Mesti Rajamala. Nah, visi misi saya yang pertama itu. Yang kedua, Rajamala ini pun nantinya menjadi edukasi anak bangsa bahwasanya negara kita ini sebelum menjadi negara republik, dulunya adalah negara yang berbentuk kerajaan. Terbukti dengan adanya peninggalan keraton dan tadi itu perahu Rajamala. Nah, itu makanya saya lambangkan kepada batik Rajamala ini. Di situ ada teruntum Rajamala, teruntumnya adalah daun semanggi, ada 4 kelopak. Ini filosofi saya adalah 4 pilar. Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, harga mati. Sampai ke situ jauh. Jadi padahal kita awali dari budaya dulu. Tapi ternyata pengembangannya, pengemasannya pun bisa internasional ini. Berarti budaya itu sebagai identitasnya, orangnya jalan visi misinya ke tetap ke nasionalis juga. Nasionalisme, persatuan bangsa. Makanya jangan sampai kita melupakan jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah. Ada cita-cita nggak sih Pak buat memperkenalkan budaya kita, budaya Jawa ini ke anak-anak muda seperti saya?
Maksudnya kayak apa namanya? Sanggar budaya Sekarang ini yang saya lakukan. sudah ada. Sudah ada. Jadi kami lakukan ini di lingkungan, ada masing RW di daerah sana, Semanggi ini. Jadi kita bidik dengan anak-anak muda. Anak muda itu tidak harus muda tumaruno. Muda tumurun itu muda yang masih bujang, enggak. Jadi yang anak satu, anak dua. Sekarang ini Pak RT anak satu udah jadi RT. Oh. Iya, iya. Adik-adik saya, anak saya sudah bisa jadi. Namun karena dia belum nyecep pawiatan ini, misalnya ada apa-apa untuk maju pasrah atau nompo manten ataupun lelayu, ada gini. Makanya ini sebagai bidian. Ingkang sepuh mawon. Belum benjang. Kapan? Sampai turun dari RT tetap benjang terus. Benjang terus, gitu. Itu. Jadi memang itu bidian saya sekarang. Makanya tadi terkait dengan perkembangan zaman ini kita rampingkan. Bahasa-bahasa itu jangan sampai nanti terlalu panjang. Tapi nanti ngerubah esensinya nggak sih, Pak? Enggak. Jadi pakemnya tetap ada. Makanya tadi pakemnya kita ambil apa? Empat tadi. Oh. Pambuko, wigatos sing sedya, panyuwun panutup. Oh, berarti lebih padat tapi budayanya dapat. Terus untuk pakemnya ada. Tapi tidak merubah dari maksud dan tujuan. Dan lebih mudah dipelajari juga ya. Mudah diterima dan para pemirsa ini pun juga enak, nyaman. Misalkan kita terlalu lama, kuwi ora mudeng ngomongnya suwe men, seperti itu. Iya. Jadi kita kemas demikian serupa sehingga tidak menjenuhkan. Tapi animo masyarakat untuk kembali ke budaya kita juga bagus ya, Pak? Banyak sekali. Ini saya ambil contoh. Waktu itu saya di suatu tempat, panitia ini hanya mengagendakan hanya 20 personal yang untuk pembelajaran. Namun yang daftar berapa? 50. Berarti kan berapa persen? 200%. Nah, ya. Makanya panitia bingung waktu itu. Udah usah bingung. Kita mencari orang yang senang budaya itu sulit. Diterima saja. Nanti gimana caranya, Pak? Kita bagi 2 kelas, 25. Saya sanggup. Nah, itu akhirnya seperti itu. Karena sekarang ini mahal. Saya pernah Pambiworo di Taman Mini. Jakarta. Karena acara wedding. Oh, wedding. Tapi dengan acara kejawen, dia mintanya adatnya Solo, Kasunanan. Nah, akhirnya saya juga pakai kejawen, pakai adat Jawa lengkap, sama penarinya Gambyong 2, sama cucuk lampahnya 1. Itu dari anak-anak isi saya bawa ke sana semua. Jadi ini ada kebanggaan tersendiri. Jadi banyak sekali wartawan waktu itu minta telepon, minta nomor ini, ya saya kasih aja. Udah jauh, sama-sama kalau mau. Iya, karena Indonesia sendiri kan sebenarnya kalau dibilang yang paling bikin pesonanya naik itu kan justru di budayanya. Kalau masalah sumber daya dimanapun juga masih ada yang sama kan. Contoh pantai dimanapun juga bentuknya gitu-gitu aja kan, Pak. Tapi kalau untuk budayanya malah justru jadi identitas kita. Betul. Maksudnya kenapa Indonesia jadi primadonanya orang luar? Ya karena banyak khasanah budaya. Khasanah budayanya. Dan budaya ini pun, ini yang saya alami ya. Yang saya alami, budaya ini bisa merangkul siapa saja. Entah itu dari religi, agama, dari politik, dari unsur manapun kita bisa rangkul dengan budaya. Ini tergantung kita yang menyampaikan. Ini pertanyaan menarik nih, Pak. Saya baru kepikiran. Kemarin kami itu ketemu sama pasca sarjana seni budaya. Itu tesisnya beliau itu tentang budaya dan mitos. Kebudayaan, intinya tuh kebudayaan ada karena mitos. Laras ngoten bener sih, Pak? Ya, itu sebetulnya hanya unsur. Unsur. Jadi memang namanya perkembangan zaman. Era. Nah, kita agak kerennya era. Era waktu itu zaman batu. Apa-apa berubah dari batu. Prasasti pun dari batu. Sekarang enggak, tembaga yang di Boyolali ini. Iya. Pakai lukisan tembaga. Era. Itu hanya unsur pelengkap sebetulnya.
Oh gitu. Unsur pelengkap. Namun unsur pelengkap ini pun juga di soundingkan tempat yang sama dan itu ada historinya, ada ceritanya yang baku, makanya menjadi tadi kayak mitos-mitos. Oh gitu. Itu juga kan ada kejadian sesuatu hal di suatu wilayah itu menjadi ilmu titen. Ilmu titen, kembali lagi ke ilmu titen tadi. Kembali lagi kan? Iya benar. Berarti emang kita tidak bisa meninggalkan identitas kita. Betul. Budaya kita tidak bisa, meskipun semodern apapun kita nanti, ya kita nggak bisa menolak bahwa kita tuh orang Jawa dan kita lahir sebagai orang Jawa, ya emang punya tugas jadi orang Jawa yang sebenarnya gitu ya. Sebetulnya nenek moyang kita tuh dulu teknologinya juga tinggi loh, belum ada komputer, belum ada IT. Itu kalau misalkan ada lintang kemukus itu mesti ada kejadian pagebluk. Kayak meteor, bintang jatuh. Kemukus. Itu mesti pagi-pagi itu jam 4 tapi jam 4 mau subuh itu lintang kemukus itu, wah ini pagebluk itu ada penyakit leloro. Ini terus ada lagi kalau petani kalau sudah ada lintang luku, swaya bajak sawah. Ilmu perbintangan namanya. Astrologi apa astronomi sih? Ilmu perbintangan. Bisa sampai sekarang nggak bisa. Udah perkembangan zaman era ini. Sekarang aja manuk perenjak di depan tempat rumah kita ada burung itu perenjak. Wah, zaman dulu kecil saya tamunya harap teko. Ada tamu betul. Sekarang enggak. Tempat kita udah banyak yang pelihara. Oh iya deh. Contoh seperti itu. Oh iya benar. Namanya titen. Oh gitu. Betul. Oh iya. Ada garengan rem. Itu mesti mau kemarau. Nah, sekarang rendeng ada kok. Piye toh? Lah ini alam udah seperti dulu lagi. Makanya ilmu titen. Tapi masih tetap bisa diterapkan ya, Pak ya? Masih. Karena itu kan hubungannya sama kalau setahu saya ya, sepemahaman saya, budaya itu nggak ada kadaluarsanya. Selama pelaku budayanya masih, ya budaya itu akan jalan terus. Nah, sedangkan budaya Jawa sendiri kan ada ilmu titen nih. Ilmu titen termasuk kan tadi gejala-gejala alam kan semakin kesini kan semakin ngaco nih, betul. Modern. Ada kemungkinan hilang nggak sih Pak ilmu titen itu nanti? Enggak. Jadi ilmu titen ini memang sesuai perkembangan tetap ada penggantinya. Atau malah berkembang? Berkembang karena yang jelas misalnya gunung mau meletus. Kalau orang itu mau niten di lereng-lereng kaki gunung itu. Ada hewan-hewan yang malam-malam turun. Karena apa? Di atas hawanya panas. Kemudian ada suatu hal, ternyata di sana godok kawannya. Oh iya. Nah, ini ilmu titen. Kera-kera pada turun, harimau dan sebagainya. Tetap ada, cuman formatnya yang sudah berkembang gitu. Kadang-kadang kita sekarang ini tidak terlalu memperhatikan. Nah, itu. Oh, malah justru kitanya yang abai. Kita alam tetap ada. Tetap ada. Alam itu ada, makanya titen toh. Iya, benar. Bisa membaca alam. Baca alam. Tapi belum bisa kapan toh itu mau lulus enggak bisa. Cuma detik-detiknya, gejala-gejalanya kita tahu alam. Ini. Seperti sekarang. Ini boleh nanti bisa diingat. Kalau siang itu panasnya lebih derajat, minta ampun berapa derajat. Malamnya mungkin nanti akan ada angin besar. Oh iya benar. Di suatu tempat itu. Iya benar. Silakan. Ini titen saya. Ya itu apa namanya? Masuk akal sih ya. Saintik. Apa sih namanya, Pak? Saintik. Maksudnya secara ilmu pengetahuan masuk akal. Masuk akal kan. Karena itu apa? Penguapannya terlalu tinggi, akhirnya hujan sama angin. Itu. Ilmu titen sekarang. Ilmu titen yang sekarang modelnya seperti itu. Iya. Malah justru lebih masuk akal. Lebih masuk akal kan. Kalau yang dulu malah justru ini ya kenapa saya kurang bisa berbudaya, katakanlah kurang bisa berbudaya karena dari kakek belum aja. Belum bisa berbudaya karena dari kecil kakek tuh kakek sama nenek gitu ya. Kalau nenek sih masih pakai bahasa Jawa, pakai budaya Jawa. Le ojo mangan yang tengah dalan.
Itu Tengah masih lawang, tengah lawang. tengah lawang kon arah rentuk judu kan bilangnya gitu. Mangan orang tak ndak pitike mati, Ah. orang di pitik. Ah. Yang mematahkan tuh maksud kakek saya sendiri. Saya pikir, wah kakekku berarti pikirannya modern ya. Jadi diterangin. Jadi bukan asal diiyakan, asal ditolak enggak. Jadi kalau pas nenek saya bilang, "Le, ojo mangan yang tengah lawang. Gue ndak rawan judu." Si kakek bilang nambahin, "Orang ngono, kok nek ana wong liwat kesamplek utah mangan eman-eman enak-enak. sego ki beres ki goleke larang." Jadi malah justru sering kejadian-kejadian kayak gitu. Jadi saya sedikit demi sedikit lama-lama malah Nggak respon ya. nggih Nggak respon ke terlalu budayanya. budayanya. ke budayanya karena itu kan salah satu unsur budayanya kan di situ tadi. Dan saya pernah dengan budaya ini bisa mematahkan orang yang hati keras. Pripun? Jadi saya punya temen itu tempelengan. Kalau ada anak buah yang dikit nempeleng. Oh. Nah, setelah itu ini dengan budaya Jawa saya. Iya. Setelah sesuatu beberapa detik sudah ada orang tak panggil. Monggo aturan sekedar. Wonten apa Pak Joko? Menjang malih ampun ngaten. Langkung sae, langkung prayogi, lan boten ngagem-ngagem. Bilih raosaken nika sinten wau. Niku nggih anak buah panjenengan piyambak ingkang mbiyantu napa-napa ingkang putri-putri panjenengan. Iya. Akhirnya apa? Setelah saya gitu kan, tidak pernah ada kejadian seperti itu. Gimana? Cuma dengan bahasa Jawa bahasa yang Jawa halus. halus, ya. Ya, makanya kalau orang Jawa bilang huruf Jawa itu kalau dipangku Mati. mesti mati. Biasanya orang kan Kono Coro Kodo, to Solo Kodo Jaya monggo bodho. Kalau Pak Joko ndak. Koro Conoho, Loso Tojo, Nyojo Dopo, Ngoto Bogo. Cara berbalik. Aduh, ini. Mungkin membaca lurus saja sulit ya. Tapi saya balik aja. Ono cara kok Kono Coro Kodo, to Solo Podo Jaya monggo bodho. terus tadi Kalau saya balik. Balik. Koro Conoho, Loso Tojo, Nyojo Dopo, Ngoto Bogomu. kok dibalik? Ya, ini ada sesuatu hal. Jadi silakan ini nanti bisa menjadikan perhatian juga. Ini ada maksud-maksud tertentu. Misalkan ini hujan lebat, angin minta ampun sampai mungkin mau merobohkan rumah. Kalau kita punya itu dengan izin yang Maha Kuasa, insya Allah semuanya akan kembali normal. Ini orang Jawa. Orang Jawa. Jadi rapale wong Jawa seperti itu. Makanya dibalik angin ribut sing kaya wae dibalik dadi sirep. Ngaten. Iya. Wong anyele kaya ngopo karo awake dhewe dibalik ngoten dadi seneng. Kan enten cara kau balik itu. Acur. Sampai ada anekdot di lingkungan saya tuh kalau rumah tangga pakai bahasa Jawa yang halus kromo nggih. Kromo inggil atau kromo yang udah biasa. Ya pokoknya bahasa Jawa yang halus itu nggak ada yang namanya berantem geger rumah tangga tuh nggak ada. Karena di situ sudah terbalut kehalusan. Nggih. Teposlir. Lagi. Teposlir itu artinya gini. Jadi kita saling menjaga. Saling menjaga. Aku nek dijiwit loro, mulane aku arep jiwit. Bahasanya seperti itu. Nah, saya lanjutkan tadi ya. Kalau rumah tangga pakai bahasa krama itu pasti nggak ada, dipastikan nggak ada keributan keluarga tuh nggak ada. Kalaupun ada, tetangga taunya itu nyetel wayang. Surep Doto Pitono Kari Putih Kang Abdi Toso Purwo Ngati Toso Sepuh Purwo Kawitan Kari Ingkang Rineng Gorgo Saking Ingkang Endah Ingkang Maneka Warno. Salah kapi sekalian ya daripada setengah-setengah. Lagi. Sepertinya waktunya sudah mulai masuk ke sesi akhir nih. Iya. Pesan Pak untuk anak-anak modern di luaran sana Iya. supaya tidak meninggalkan budayanya.
Jadi pesan-pesan saya untuk generasi muda di milenial sekarang ini, ya silakan untuk memajukan intelektual, kita bisa menerima kemajuan ini dengan milenial, namun jangan meninggalkan. Jadi meninggalkan yang namanya budaya kita sendiri. Itu pesan-pesan saya. Boleh silakan kita menuju ke milenial dengan adanya inovasi-inovasi, namun budaya kita sendiri jangan sampai dilupakan. Karena apa? Budaya yang adiluhung ini banyak sekali hal-hal yang nantinya akan mempengaruhi dalam kehidupan kita sendiri. Lebih halus, lebih harmoni, lebih sopan, lebih santun, yang nantinya misalnya kalau sudah menjadi keluarga, ya mudah-mudahan keluarga yang harmonis juga nantinya. Seperti itu. Siap. Jadi, Terima kasih. boleh silakan maju dengan inovasi-inovasi, tapi jangan meninggalkan budayanya. Terima kasih Pak Joko, waktunya luar biasa sekali. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.